Oke abang-abang po yang lagi santai sambil selonjoran, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Extraction, yang mana film ini menceritakan seorang tentara bayaran yang harus membebaskan seorang anak mafia yang diculik. Berhasilkah ia membebaskan anak tersebut? Langsung aja siapin kopi, kecilin TV, aktifkan wifi, dan inilah Extraction. Di awal film kita diperlihatkan dengan bocah bernama Opi yang baru saja pulang sekolah. Kemudian ia pun dijemput oleh sebuah mobil yang mana teman-teman Opi pun ikut bersama mobil tersebut. Opi dan teman-temannya pun tidak langsung pulang ke rumah. Ia dan temannya sempat nongkrong di sebuah kafe bersama teman-temannya. Sesampainya di rumah, Opi pun ditegur oleh pamannya yang bernama Saju. "Kenapa kamu tidak langsung pulang?" katanya. Opi hanya tertunduk dan langsung masuk ke kamarnya. Opi yang merasa gabut pun kemudian menghubungi salah satu temannya yang bernama Sachin. Kemudian Sachin pun meminta Opi untuk datang ke sebuah nightclub yang ada di kota itu. Opi pun pergi ke sana tanpa izin kepada Saju, dan sesampainya di sana salah satu teman Opi pun mengajaknya keluar dari tempat itu. Lalu Opi pun diberikan sebatang udud untuk Opi hisap. Namun di saat itu pula tiba-tiba saja dua orang polisi yang sedang patroli pun langsung menghampiri mereka. Kemudian salah satu polisi itu menggeledah mereka. Polisi itu pun menemukan sisa udud yang tadi Opi buang. Lalu polisi itu pun memungut udud tersebut. Namun salah satu teman Opi berkilah bahwa itu bukan miliknya. Tapi tiba-tiba saja polisi itu langsung menodongkan sepucuk pistol kepada si wajah si Sachin dan langsung mendredetnya dengan sangat ekonomis. अरे चिल रिलैक्स तुम लोगों को पता है Scene pun kemudian memperlihatkan sebuah penjara yang ada di kota Mumbai, India, yang mana ternyata ayah Opi yang bernama Mahajan ini adalah seorang bos mafia. Mahajan yang sedang dipenjara pun didatangi oleh pamannya si Opi yang bernama Saju. Yang ternyata setelah kejadian tadi malam, Opi ternyata telah diculik oleh dua polisi tadi. Yang mana polisi itu adalah suruhan bos mafia yang bernama Amir Asif. Yang mana si Amir ini adalah musuh bebuyutan ayahnya si Opi. Kemudian ayah Opi menyuruh Saju untuk mendapatkan Opi kembali. Namun Saju berkata bahwa Amir meminta tebusan jika ingin Opi selamat. Ayah Opi yang menyuruh Saju, "Gunakan saja uangku," katanya. Malah mengatakan bahwa semua rekeningmu sudah dibekukan oleh semua bank. Dan mau tak mau Saju pun diminta untuk berkorban. Karena jika tidak mau, ayah Opi yang mempunyai banyak anak buah di luar pun mengancam akan menghabisi keluarganya si Saju ini. Saju pun kemudian curhat kepada istrinya terkait masalah tersebut. Setelah Saju menceritakan semuanya kepada istrinya, Saju pun berencana untuk menyewa tentara bayaran saja. Namun Saju punya rencana yang lain, tapi dia tidak mengatakannya kepada istrinya. Sementara di sebuah pulau terpencil yang ada di Australia, terlihat tiga orang yang sedang santai sambil rebahan. Namun salah satu pria yang bernama Tyler ini tiba-tiba saja bangun dan langsung terjun bebas ke dasar sungai yang sangat dalam. Saat Tyler kembali ke rumahnya itu, ternyata sudah ada seorang wanita bernama Nikki yang sudah duduk di depan rumah. Kemudian Tyler pun mempersilahkan Nikki masuk ke dalam rumahnya. Nikki pun kemudian langsung menawarkan sebuah misi kepada Tyler, yang mana ternyata Nikki adalah seorang ketua agensi yang menyediakan jasa tentara bayaran. Yang mana ternyata Tyler ini adalah seorang tentara bayaran juga. Setelah menyepakati hal tersebut, Tyler bertanya kepada Nikki terkait tugas apa yang harus ia kerjakan. Yang mana ternyata Tyler diminta untuk menyelamatkan seorang bocah yang telah diculik. Yang mana bocah tersebut adalah si Opi. Tyler yang sedang butuh uang pun tanpa basa-basi langsung menerima tugas tersebut. Drug lord's son. Out of the game. Clock's running at Obi Mahajan. Setelah briefing singkat, Nikki pun kemudian menjelaskan rencana penyelamatan tersebut kepada anggotanya. Lalu Scene pun memperlihatkan suasana kota Dhaka, Bangladesh, yang mana ternyata Tyler sudah ada di kota tersebut. Tyler yang sedang duduk di sebuah warung kopi pun terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Dan benar saja tak lama kemudian ia pun ditelepon oleh seseorang yang memintanya untuk menuju lokasi penjemputan. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah mobil di hadapannya. Lalu Tyler pun masuk ke dalam mobil tersebut setelah sebelumnya wajah Tyler ditutup oleh para preman. Tyler pun terlihat sudah ada di markas preman yang telah menculik si Opi, yang mana ternyata ketua preman tersebut meminta uang tebusan yang harusnya Tyler bawa. Namun setelah para preman itu memperlihatkan Opi yang masih terikat, tiba-tiba saja anak buah preman tersebut diserang oleh penembak jitu dari luar gedung tersebut.
Dengan cepat Tyler pun menghabisi para preman yang masih tersisa, dan dengan kemampuan bertarung yang sangat epik dan sangat edan, Tyler pun berhasil menghabisi para preman tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua para preman, Tyler pun kemudian membawa Opie keluar dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil. Dan inilah si Amir Asip yang terlihat sedang menghukum para bocil yang telah mencuri beberapa barang haram miliknya. Salah satu anak pun menjadi korban kekejaman si Amir yang katanya dia adalah Pablo Escobarnya India. Kemudian ketika para bocah itu belum ada yang mengaku, tiba-tiba seorang bocah seniornya pun maju untuk membela adik-adiknya. Namun sebagai hukumannya si bocah senior yang kita panggil saja si Abbas ini malah diminta untuk memotong salah satu cinggirnya oleh si Amir Asip yang kejam itu. Tapi untungnya ketika hal tersebut akan ia lakukan, datanglah seorang kolonel asuhannya si Amir yang melaporkan bahwa Opie yang ia culik telah berhasil dibawa kabur oleh seseorang. Amir pun kemudian menyuruh si kolonel agar memblokir semua akses keluar masuk ke kota tersebut. Si kolonel pun tak bisa menolak perintah bos si Amir Asip ini. आमिर आमिर बादशाह तक संभव ना है কি বালের কাম আমি নিজে তোমার Tyler pun kemudian menurunkan si Opie dari mobilnya. Kemudian setelah Opie diberi air dan snack, Opie pun dipasangkan sebuah rompi anti peluru oleh Tyler. Kemudian Opie pun dibawa masuk ke sebuah hutan yang mana ternyata di ujung hutan tersebut sudah ada kapal yang akan menjemput mereka. Namun sungguh di luar dugaan, sesampainya mereka di dalam hutan tersebut, Nicky yang memantau dari satelit pun kemudian meminta agar Saju segera mentransfer uang pembayarannya. Namun sialnya setelah menunggu beberapa menit, uang yang diminta tak kunjung masuk. Sementara di lokasi kapal, para ABK yang sudah siap menyambut Tyler dan Opie pun malah dihabisi oleh orang tak dikenal. Nicky yang panik pun dibuat pusing ketika ia melihat ada orang lain di hutan itu selain Tyler dan Opie, yang mana orang tersebut rupanya adalah Saju, yang mana Saju ini sengaja menjebak Tyler untuk membebaskan Opie dari Amir Asip, dan karena ia tak memiliki uang untuk membayar jasa kepada Nicky, Saju pun bermaksud untuk merebut Opie dari tangan Tyler itu. Hold them back. I have 60 seconds, otherwise they're loading in the breeder. Tiago yang sedang mengawasi kapal tersebut pun harus tumbang setelah ia didreaded oleh anak buah si kolonel yang juga telah menghabisi para ABK. Di sisi lain, Tyler dan Saju pun mulai memburu satu sama lain. Terpaksa Tyler pun meminta Opie untuk berlari secepat mungkin agar ia tidak tertembak oleh si Saju. Setelah berhasil keluar dari hutan tersebut, Tyler pun kemudian membawa Opie dengan mobil menuju tempat yang aman. Namun rupanya Saju yang tadi masih di hutan tiba-tiba saja sudah berada di belakang mobil Tyler menggunakan mobil polisi. Namun saat kejar-kejaran itu berlangsung, mobil yang Saju kendarai malah menabrak mobil Tyler setelah Tyler mengerem mendadak. Tyler pun kemudian mengajak Opie masuk ke dalam sebuah bangunan, namun para anak buah si kolonel terus mengikuti mereka hingga akhirnya Tyler pun terpaksa menghabisi para anak buah si kolonel dengan sangat edan. Tyler dan Opie pun terus berlari menghindari kepungan anak buah si kolonel. Namun di tengah pelariannya tersebut, Tyler malah dihadang oleh Saju yang langsung menghajarnya dengan membabi buta. Hingga akhirnya mereka pun harus terjatuh dari tempat tersebut. Kemudian pertarungan pun berlanjut di jalanan umum. Dan ketika mereka sedang asik bertarung, tiba-tiba saja tukang paket yang sedang ngejar setoran pun malah lewat di depan mereka dengan songongnya. Tyler pun seketika harus mental setelah tersenggol oleh seekor mobil, sementara Opie yang berhasil ditangkap oleh keroncoknya si kolonel pun berhasil didapatkan oleh Saju. Namun ketika Saju lengah, Tyler langsung menabrak Saju dengan mobil kol diesel. Saju pun sempat mecel setelah ditabrak oleh Tyler. Kemudian dengan cepat Opie pun dibawa naik oleh Tyler menggunakan mobil tersebut. Tyler yang tahu bahwa di depan sudah ada para anak buah si kolonel pun terpaksa harus melompat dari mobil tersebut bersama si Opie. Amir dan si kolonel yang mengetahui hal tersebut pun hanya bisa mengulang dibuatnya. Kemudian si kolonel pun melaporkan hal tersebut kepada si Amir itu.
Tyler dan Opie pun kemudian bersembunyi di sebuah rumah kosong, lalu Opie pun diminta untuk membalut lukanya si Tyler. Setelah selesai mengobati lukanya, Tyler pun ditelepon oleh Nicky yang mengatakan bahwa uang tebusan untuk Opie harus hangus karena Saju tidak mentransfer uang tersebut. Nicky pun berkata kepada Tyler agar ia meninggalkan Opie saja. Lalu Nicky akan mengatur jadwal penjemputan untuk dirinya. Opie yang mendengar percakapan itu pun lalu berkata kepada Tyler, "Ternyata aku ini hanyalah paket." Namun Tyler yang belum lama kehilangan anak semata wayangnya pun tak tega membiarkan Opie sendirian di kota ini. Kemudian setelah mereka ngobrol ngalor ngidul, mereka pun akhirnya tertidur. Your phone. Any chance of getting my money? I'm like back. Pretty much. Di sisi lain Saju pun terlihat sedang menelepon keluarganya. Ia pun mengatakan kepada istrinya jika ia tidak pulang maka tinggalkanlah kota tersebut. Lalu istrinya pun memberikan telepon tersebut kepada anak Saju yang masih kecil dan mengatakan, "Ayah sangat menyayangimu nak," sambil menangis sedih. जल्दी आ रहे I love you too, Papa. Bye. Setelah cukup beristirahat, Tyler pun kemudian mengajak Opie untuk pergi dari tempat itu. Namun baru saja ia akan pergi menggunakan mobil, tiba-tiba saja pasukan bocil yang dipimpin oleh Abbas pun datang dan langsung menyerang Tyler dan Opie. Setelah Tyler berhasil mengalahkan semua pasukan si Abbas, Tyler pun mengajak Opie untuk bersembunyi di dalam sebuah gorong-gorong. Tak lama kemudian Nicky pun kembali menelpon lagi. Ia pun mengatakan agar Tyler tinggalkan saja si Opie. Namun Tyler tetap kukuh akan tetap membawa Opie. Tyler pun meminta agar Nicky menghubungi sahabatnya yang bernama Gaspar. Tak lama kemudian datanglah Gaspar dan langsung membawa mereka ke rumahnya. Yang mana ternyata Gaspar adalah sahabat Tyler sewaktu kecil. Gaspar pun bercerita saat mereka masih kecil. Kemudian Gaspar pun mengatakan kepada Tyler bahwa misi penjemputan tidak akan berhasil karena kota ini dikelilingi sungai dan para anak buah Amir Asif pun tak akan tinggal diam. Setelah puas mengobrol, Gaspar pun pamit untuk keluar sebentar dan Tyler dan Opie pun beristirahat. You're rest up and It's good to see you, man. Sementara di tempat Amir Asif terlihat Abbas pun datang membawa hadiah kepada Amir Asif, yang mana hadiah tersebut adalah sepotong cinggir milik adiknya, yang mana Abbas meminta izin kepada Amir agar ia mengizinkannya untuk membalas dendam kepada Tyler. থিয়েটার জীবনের সামনে কেউ সব সময় Tyler dan Opie pun tak bisa tidur dan akhirnya mereka pun mengobrol ngalor ngidul saja. Opie pun sedikit bertanya kepada Tyler, "Apakah kamu punya keluarga?" Tyler pun menceritakan semuanya hingga saat Opie menanyakan, "Apakah kamu punya anak?" Tyler pun menjawab, "Punya, tapi anakku belum lama meninggoy." Hal tersebut sempat membuat Tyler sedih. Namun tak lama kemudian Gaspar pun kembali datang. Kemudian Tyler dan Gaspar pun kembali ngobrol dan mengenang masa lalu kecil mereka. Namun saat Gaspar tiba-tiba saja mengatakan bahwa tinggalkan saja Opie, lebih baik serahkan saja kepada Amir Asif saja. Karena dengan demikian kau akan mendapatkan bayaran dari si Amir Asif. Karena bayarannya sangat besar, kata si Gaspar. Merasa sudah dihianati ditambah lagi bahwa Gaspar adalah bagian dari kelompoknya si Amir Asif, Tyler yang emosi pun langsung menghajar Gaspar dan perkelahian antara Tyler dan Gaspar pun tak bisa terelakkan lagi. Namun sayang seribu sayang, Opie yang terbangun setelah mendengar kegaduhan pun seketika menembak si Gaspar, yang mana ternyata Opie terpaksa menembak Gaspar saat Gaspar akan menghabisi Tyler. Opie yang shock pun hanya bisa terdiam, kemudian ia berkata, "Aku ingin pulang," sambil menangis dan memeluk Tyler. Kemudian Tyler pun menghubungi Saju dan mengatur sebuah pertemuan, yang mana akhirnya Tyler pun akan memberikan Opie kepada Saju. Setelah mereka bertemu di sebuah tempat, mereka pun bekerja sama untuk saling melindungi. Saju yang bertugas membawa Opie pun harus menyamar seperti orang biasa. Sementara Tyler yang menunggu Nicky mengirimkan jemputan pun terpaksa harus berjuang melawan anak buah Amir Asif yang sudah menguasai perbatasan antara Mumbai dan Bangladesh. Tyler yang terus digempur oleh anak buah si kolonel pun dibuat kewalahan karena begitu banyaknya pasukan si kolonel yang terus bermunculan.
Sementara Saju yang membawa Opi dengan sebuah mobil pun terpaksa harus turun tatkala jembatan yang menjadi batas kota itu pun tak bisa lagi dilewati oleh kendaraan. Saju yang berjalan sambil menutup wajahnya dengan kain pun terlihat grogi ketika melihat banyaknya orang yang digeledah oleh para tentara. Sementara Amir Asif yang mengawasi dari kejauhan pun terus memantau keberadaan si Opi. Sungguh suwe bagi Saju dan Opi, akhirnya penyamaran mereka pun harus terbongkar tatkala salah satu petugas mencurigai gerak-gerik mereka. Kemudian saat petugas itu meminta Opi membuka topinya, dengan cepat Saju pun mendreded para keronconya si kolonel dengan sangat edan lagi. Saju pun kemudian menyuruh Opi untuk menunggu di dekat sebuah mobil sementara ia akan melawan para keronco Amir Asif. Sementara Amir Asif yang melihat banyak anak buahnya yang tumbang, ia pun menyuruh si kolonel untuk menambah pasukan lagi. Tyler pun terlihat sudah keluar dari tempat tadi, ia pun terus berjuang menghadapi pasukan si kolonel. Pasukan Amir Asif yang tiba pun memaksa Saju untuk sementara agar Opi bersembunyi di sebuah bus. Saju pun terus ditembaki oleh pasukan Amir Asif yang datang menggunakan helikopter. Dan di saat yang sama Nicky dan pasukannya juga akhirnya tiba di lokasi tersebut. Saju dan Tyler yang terus digempur dari segala arah pun terlihat sangat kewalahan. Namun Nicky berhasil menjatuhkan sebuah helikopter milik si kolonel menggunakan bazooka. Pertempuran yang tidak seimbang ini pun akhirnya harus mereka hadapi. Di sisi lain Opi yang semakin panik pun memilih keluar dari bus tadi. Sementara sang kolonel yang menggunakan sniper pun akhirnya berhasil menembak Tyler dari jarak jauh. Opi yang melihat hal itu pun langsung menghampiri Tyler. Namun Tyler menyuruh Opi untuk berlari ke arah helikopter milik Nicky. Dan Nicky pun akhirnya berhasil mengheadshot bebenguk si kolonel dengan sangat tepat. Opi pun terus berlari ke arah Nicky. Saju yang kewalahan pun harus tumbang oleh para keroncoknya si kolonel juga. Di detik-detik Tyler yang sudah semakin lemah, datanglah Abbas yang akan mendreded si Tyler. Namun dengan cepat Nicky pun mendreded si Abbas walaupun meleset. Tyler pun akhirnya menceburkan diri ke dasar sungai setelah ia mulai kelelahan. Opi yang berlari ke arah Tyler pun seketika dihadang oleh Nicky. Kemudian Nicky pun membawa Opi naik ke helikopternya. Dan akhirnya hanya Opi lah yang bisa diselamatkan. Opi yang melihat Tyler jatuh dari atas sungai pun hanya bisa menangis dan bersedih hati. 8 bulan kemudian kini Opi sudah kembali ke sekolah. Sementara sungguh suwe bagi Amir Asif yang sedang ada di toilet. Ia malah didatangi oleh Nicky yang tanpa basa-basi langsung mendeletnya saat itu juga. Opi yang sedang bersiap melompat di sebuah kolam renang pun masih terbayang tentang Tyler. Dan untuk mengenang Tyler, Opi pun terjun ke dasar kolam seperti yang Tyler lakukan saat di sungai tadi. Dan dengan begitu film pun tamat.